Ketakutan bahwa satu hari kelak paham radikal ini akan memporak-porandakan Indonesia. Kita akan terpecah-pecah. Kita tidak jadi lagi negara kesatuan. Pancasila jangan-jangan tidak lagi jadi benteng pertahanan kita sebagai bangsa. Apakah Pancasila mampu menghadapi kenyataan bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi? Zaman udah berubah, semuanya udah berubah, cara berpikir berubah, teknologi berubah, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ketakutan bahwa satu hari paham radikal ini akan tumbuh subur, berkembang, dan tanda kutip menghancurkan Indonesia, atau ini ketakutan yang berlebihan karena kita punya sesuatu selain Pancasila yang mungkin membuat kita merasa itu tidak akan pernah terjadi? Silakan. Untuk jangka pendek ini ya, radikalisme itu akan tidak punya tempat di Indonesia yang dominan. Itu tetap ada, tapi nggak akan menggeser hegemoni dominasi kaum Pancasilais dan kaum moderat. Tidak cukup punya alasan kuat kalau radikalisme itu agama. Tapi apa yang membuat Anda yakin bahwa tidak akan berkembang itu? Ya, apa akar-akarnya? Sebab radikalisme kan ideologi. Ideologi itu mesti punya lawan. Tanpa lawan ideologi akan mati. Lawannya apa dan siapa? Kalau lawannya apa dan siapa? Kalau lawannya itu keadilan, ketidakadilan. Kalau keadilan terwujud, maka dia nanti nggak ada alasan lagi. Kalau lawannya itu alasannya karena kekhalifahan, kekhalifahan sendiri kan itu debatable. Apa betul khalifah itu? Indonesia ini semua aspirasi agama kan ditampung. Pertanyaannya, apa yang dilarang oleh negara bagi pelaksanaan ajaran Islam? Apa? Nggak ada yang dilarang. Sepanjang mereka menggunakan kata agama, sementara negara tidak melarang, maka dia kehilangan langkah apa yang mau dilawan. Itu yang saya cukup optimis, karena tanpa musuh, ideologi akan mati. Musuhnya apa? Itu bisa diatasi. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi. Terakhir, Mas Islah sebagai penutup. Sebenarnya kalau kita mempelajari genealogi peradaban manusia, setiap peradaban itu kan memang selalu memiliki tantangan dan lawannya masing-masing. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Mulai dari peradaban Romawi, Yunani, Romawi, Islam, Kristen di Eropa, semua mengalami tantangannya sendiri-sendiri. Ada kelompok radikalismenya sendiri, ekstremismenya sendiri, dan terorismenya sendiri. Masing-masing. Kalau kita baca bukunya Simon Sebag Montefiore misalnya, The Jerusalem, The Autobiography. Bagaimana peradaban manusia itu mulai dari zaman Titus Vespasian misalnya, sampai As-Soffah, sampai kepada hari ini, semua memiliki kerikil dalam sepatunya masing-masing. Artinya kalau kita mau berbicara tentang kelompok ekstrim teror, itu memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Selalu muncul manusia-manusia yang sebenarnya ingin melakukan aksi-aksi kekerasan untuk melunaskan ambisi-ambisi pribadinya atau ambisi kelompoknya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Saya kemarin sangat gembira sekali beberapa tahun yang lalu NU satu abad mengeluarkan fikih peradaban. Ini luar biasa menurut saya. Saya banyak ketemu dengan beberapa cendekiawan muslim dari berbagai negara yang berkumpul di Surabaya ketika itu, sangat luar biasa. Fikih, ya, coba isinya apa ini? Ya, fikih peradaban itu adalah berusaha mengawal bangsa ini ke depan, termasuk umat Islam, untuk supaya tetap strict on civilization, strict on humanity, strict on peace. Karena ini diilhami oleh deklarasi PBB pada tahun 1946 tentang human right. Nah, ini yang kemudian harus diamplifikasi oleh NU sebagai pencetusnya untuk supaya kita tetap menjaga peradaban manusia ini ke depan, supaya tetap berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kunci utamanya yang paling terakhir adalah moral, yang di agama disebut dengan akhlak dan adab. Apa akhlak dan adab itu? Akhlak menyangkut perilaku kita dengan orang lain, adab menyangkut perilaku kita terhadap diri kita. Terima kasih.
Mas Komar, Mas Islah ya sudah hadir di acara Kick Andy Goes to Campus ya hari ini di Universitas Islam Internasional Indonesia. Dan terima kasih Anda juga yang di rumah yang sudah menyaksikan acara ini. Tapi kalau Anda tadi tidak nonton dari awal tapi dari tengah-tengah, jangan khawatir karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan untuk itu saya persilakan Mas Islah, Mas Komar untuk kembali ke tempat. Karena di ujung ini saya hendak serah terima seremonial kebaikan. Kolaborasi antara teman-teman di Target Media Nusantara dengan benihbaik.com. Untuk itu saya undang Mas Reza Widodo, Chief Operating Officer Target Media Nusantara, dan Firdaus Juli, co-founder benihbaik.com. Mas Reza ketemu lagi, terima kasih udah hadir. Om Fir, terima kasih. TMN adalah sebuah platform ya untuk promosi digital gitu ya, yang ada di berbagai perkantoran ya dan di tempat-tempat umum yang membantu juga ya berkolaborasi membantu mempublikasikan cerita-cerita kebaikan. Kemudian ajakan untuk berbuat baik dan ini sudah dilakukan berapa tahun? Sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun namanya ya. Pro bono. Pro bono. Pro bono teman-teman. Kalau orang berbuat baik itu biasanya orang baik akan ketemu orang baik ya. Amin. Jadi kenapa dulu Anda tergerak hatinya atau Anda dan teman-teman ya TMN tergerak hatinya untuk mendukung program kebaikan yang dilakukan oleh Benih Baik? Apa dulu dasarnya? Terima kasih sebelumnya Bang Andi. Sebetulnya ketika pertemuan di awal kesadaran sebetulnya dari penjelasan itu dan ini sudah berjalan 3 tahun pun tetap ada kesadaran baru bahwa berbagi itu adalah usaha yang kecil tapi berdampak besar. Kita di perusahaan media punya kemampuan dan di posisi yang tepat sebetulnya untuk memperluas kesadaran itu. Gitu. Kemudian tahu bahwa berbagi tadi itu bisa berbuah, dampak positif itu selalu berbuah. Dan yang paling penting hari pertama itu akan jauh lebih baik dibandingkan suatu hari nanti. Jadi sejak itu kita tidak pernah melihat adanya pengurangan, justru kita selalu meningkat. Laporan-laporan yang kami terima juga itu dampaknya semakin banyak orang yang kita raih, kita bantu dengan Benih Baik. Baik ya, terima kasih. Baik, silakan secara simbolik diserahkan karena ini ada kolaborasi ya. Inisiasi kolaborasi dilanjutkan kembali untuk tahun-tahun akan datang. Gerakan kebaikan bersama Target Media Nusantara. Selama ini apa manfaat yang kita atau yang didapatkan oleh Benih Baik berkaitan dengan dukungan dari teman-teman di Target Media Nusantara? Kalau berbicara dampak banyak sekali Om Andi, karena kebaikan itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus ditunjukkan. Jadi harus diberikan contoh dan contoh-contoh ini dengan dibantu oleh Target Media Nusantara, jadi bisa reach out ke lebih banyak orang yang aware dan lebih banyak orang yang kemudian terbuka hatinya untuk berbuat baik. Dan ini merupakan satu contoh konkret di mana sebuah perusahaan, sebuah korporasi juga aktif memikirkan bagaimana mereka bisa berkontribusi bagi Indonesia. Ya, terima kasih. Terakhir, harapan dengan kolaborasi kebaikan ini apa yang diharapkan oleh teman-teman dari TMN? Terus berlanjut karena kita melihat semakin banyak saudara-saudara yang terbantu dan juga semakin banyak yang terlibat. Bahwa usaha kecil itu betul-betul sekecil itu untuk memulai. Jadi itu harapan kita. Mari melangkah untuk kebaikan ya. Dan di sini orang-orang baik semua yang hadir ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Makasih.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.